Halo semua, balik lagi dengan aku Stefani. Di video kali ini aku akan sedikit berdiskusi dengan salah satu author atau penulis Indonesia dari buku Contact Person Excel, yaitu Rika Sofia. Sekarang kita sapa dulu dengan Rika Sofia. Halo Rika Sofia. Hai Steph. Halo semuanya, aku Rika Sofia. Aku yang nulis buku Contact Person Excel. Gitu aja kali ya perkenalannya. Iya, boleh. Nggak apa-apa. Oke, buat yang belum tahu, jadi Rika Sofia ini kan membuat novel yang baru terbit. Bukan baru terbit sih, ditulisnya sudah lama, cuman baru di versi cetaknya itu tahun 2021 kemarin. Judulnya adalah Contact Person Excel, dan dia ini bukunya genrenya male-male romance gitu ya, jadi LGBT gitu. Jadi Contact Person Excel ini bercerita tentang seorang laki-laki yang berprofesi sebagai pacar bayaran gitu, dan biasanya dia itu menerima klien-klien dari klien gendernya wanita ya, tapi sampai suatu ketika dia menerima salah satu klien dari seorang wanita yang menginginkan si Excelnya ini menjadi pacar dari selingkuhannya suaminya gitu, dan ternyata selingkuhan suaminya itu adalah seorang laki-laki. Gimana kelanjutan ceritanya kalian bisa baca sendiri bukunya. Nanti juga ada video reviewku. Nanti kalau kalian tertarik untuk membaca bukunya lebih lanjut, bisa pesan langsung ke Rika Sofianya. Terus sekarang kita mau tanya-tanya dulu seputar proses kreatif dari penulisan novel Contact Person Excel-nya ini ya. Kalau untuk Rika Sofia ini ya, kan tema ceritanya ini kan cukup nggak mainstream ya, tentang boys romance, kemudian tentang pacar bayaran yang istilahnya apa ya, jarang atau mungkin nggak pernah aku lihat ada penerbit mayor yang menerbitkan ataupun dengan kayak karakter yang jenis LGBT seperti ini gitu. Nah, kenapa mengambil tema ini atau apa yang menginspirasi penulisan cerita ini gitu loh? Oke, sebenarnya kalau untuk tema LGBTQ sendiri, karena aku dari dulu udah nulis di fandom ya, nulis fanfiction, dan udah nulisnya ya emang temanya yang LGBTQ. Jadi dari dulu emang nulisnya seperti ini gitu. Saya mengambil tema yang LGBTQ atau male romance itu. Tapi kalau untuk yang apa ini namanya tadi yang pacar bayaran. Ya, itu temanya sih sebenarnya terinspirasi dari Jepang ya. Jepang tuh banyak yang seperti ini. Jadi ada pacar bayaran, family bayaran kayak gini. Jadi yang rent, boyfriend for rent, and so on and so forth. Bahkan di Jepang ada yang family rent ya, kayak menyewakan keluarga gitu ya. Wow, benar banget. Jadi dulu sebenarnya terinspirasinya malah dari yang ini, yang family rent dulu. Terus habis itu kalau family pun disewain, apakah pacar ada yang disewain? Waktu zaman dulu itu belum sampai research kayak gitu banget, tapi kan pasti ada ya. Ternyata ya emang ada. Menarik ya. Jadi memang kalau Rika Sofia ini memang berangkatnya dari dulu memang suka menulis tentang tema ini, tema LGBT yang romance, male romance lah ya. Berangkat dari fandom ya. Kemudian kalau dari istilahnya apa ya, dari kategorinya dia sebagai pacar bayaran terinspirasi dari di Jepang ya berarti ya. Dari kisah-kisah yang ada di Jepang yang realnya memang ada gitu kan. Oke, menarik sekali ya. Terus ngomong-ngomong soal si tokoh Excel ini ya, kan aku juga sudah baca gitu kan. Dia ini kan ternyata punya sisi unik gitu dari pekerjaan dia sebagai pacar bayaran, dimana dia itu sering banget membantu perempuan-perempuan yang butuh perlindungan gitu kan. Nah itu tuh inspirasinya dari mana? Kadang kan biasanya kalau memang cuma sekedar pacar bayaran gitu kan, ya sudah kayak nggak ada sisi ininya gitu, kayak nggak ada sisi unik di balik itu gitu loh. Apa dari kehidupan nyata atau gimana, atau mungkin ada tokoh karakter yang menginspirasi yang kemudian ditambahkan ke proses pembuatan si karakter Excelnya ini. Nah, tadi yang kayak aku bilang kan sebenarnya terinspirasi dari yang family for rent kayak gitu ya. Nah, yang di situ aku baca artikel emang dia membantu, dia jadi seorang bapak ya, membantu keluarga ini pura-pura jadi bapaknya, dan
sejak si anak cewek ini kecil sampai gede ini si bapak ini pura-pura. Jadi dari situlah aku terinspirasi. Oh ya, ini bantuin tuh nggak cuman kayak oke, aku cuman pura-pura punya pacar, oke cuman buat gengsi or apa gitu. Aku pengennya punya pacar bayaran tuh nggak cuman untuk gengsi-gengsian, tapi membantu lebih dari itu. Nah, kayak yang di Family for Rent itu kan dia membantu si anak ini kayaknya merasa punya bapak atau nggak malu diolok-olok apa kalau misalnya temennya ngolok-ngolok dia nggak akan ngolok-ngolok gitu karena dia punya bapak. Jadi Benar-benar. dari situlah pastinya pacar bayaran tuh nggak cuma untuk gengsi aja, kayaknya bisa sih lebih dari itu kayak nolongin kita ya. Harapannya sih kalau benerannya di Jepang mungkin kayak gitu or enggak. Nah itu dia Nah, enggak. iya. Kan istilahnya cuman membantu dari sisi luarnya aja. Ini kan bener-bener kayak ini aku pacarnya atau aku tunangannya kayak gitu, kamu Ya, kan macam-macam benar-benar. sama pacar aku kayak gitu. Iya. Yes. Menarik. Terus, ini di buku ini tuh kan aku juga lihat ya ada karakter-karakter dengan apa istilahnya identitas LGBT lainnya gitu loh. Nah, apa memang topik tersebut sengaja dimunculkan supaya apa ya pembaca lebih aware gitu dengan keberadaan mereka atau gimana? Soalnya kan aku pikir awalnya ini benar-benar cuman ya udah murni male romance dan berfokus ke terutamanya aja gitu loh. Jadi nggak bakal ada kayak karakter atau isu lain yang dimunculkan di situ gitu loh. Itu gimana? Niatnya sih ya ingin mengedukasi juga sih. Jadi hubungan LGBTQ kan nggak hanya male and male aja ya, ada Iya. female and female atau yang lainnya gitu. Cuman aku nggak bahas tentang itu. Jadi memang aku maunya juga mengangkat itu sedikit meskipun tuh cuman side characters aja, tapi pengennya sih biar orang-orang tahu ini tuh nggak cuman male and male gitu, ada yang lainnya juga gitu. Ya maunya sih gitu niatnya. Ya semoga bisa tersampaikan. Kalau aku sih nangkepnya gitu sih. Jadi kayak kelihatan sih, maksudnya ditampilkan juga karakter-karakter lainnya itu jadi kayak iya ya, kayak keberadaan mereka tuh ada gitu di sekitar kita gitu kan. Mereka benar ya. Terus kan Contoh Person Excel ini kan awalnya publish di Wattpad gitu kan, dan aku dengar kan penulisan bukunya ini memakan waktu sampai 6 tahun gitu. Nah, bisa diceritain sedikit nggak prosesnya atau mungkin apa hambatannya sampai kok baru bisa selesai 6 tahun gitu? Jadi hambatannya adalah sebenarnya dari diriku sendiri. Kenapa? Males sekali ya karena aku nulisnya kan waktu itu aku anggap nulis sebagai hiburan gitu, jadi sebagai hobi. Karena males, terus habis gitu karena ngurusin kerjaan, jadi akhirnya gak lanjut gitu. Terus ya ngerti lah aku orangnya suka ke fandom sana sini, nulis fanfiction di sana sini, jadi ya akhirnya ke distract deh. Si Excel ini ketunda sampai 6 tahunan ya. Kalau fokus di satu cerita, kalau aku loh ya, itu kadang terus kita kayak aduh bosen, kenapa sih aku kok emosi yang lihat ini terus gitu. Terus kayak apa sih, butuh yang agak beda gitu ya. Iya benar. Nah itu sih refreshing penulisan. Kebanyakan refreshing. Ya ini kebanyakan refreshing sampai bertahun-tahun. Nah dari situlah jadi teman-teman kalau nulis konsisten ya, dan males kayak aku. Ya, kayaknya semua author mengalami hal seperti ini. Tidak. Ya itu. Terus ini kan karena awalnya dari Wattpad ya, aku kan nggak baca tuh di Wattpad. Nah, respon pembacanya itu gimana sih? Pernah dapat komen yang nggak enak? Apa mungkin karena menggunakan tema LGBT ini gitu loh? Kan orang Indonesia kan kayak gimana gitu kan kalau soal yang berbeda gitu. Iya. Pertamanya sih waktu itu agak nggak nyangka juga, justru karena kan dulunya di fandom ya, fanfiction ya. Terus karena di Wattpad ini memang ada hashtag kan ya teman-teman, jadi ada kayak hashtagnya khusus. Kalau misalnya aku nulis LGBTQ story ya, aku pakai hashtag yang khusus kayak gitu. Nah ini ternyata kok orang-orang ya antusias juga bacanya ya. Aku pikir kan kalau fanfiction oke lah ya, banyak yang baca gitu. Kalau yang bukan fanfiction terus temanya LGBTQ ternyata kok ya oke aja, banyak yang baca. Dan mungkin karena hashtagnya ya, jadi pangsa pembacanya itu ya udah itu aja. Mereka udah tahu, mereka cari LGBTQ ya
ya mereka baca itu, dan dari awal udah aku kasih warning, ini temanya begini-begini, kalau nggak mau baca, kalau nggak suka ya jangan dibaca kayak gitu. Gitu kayak ada warning di bagian atas chapternya gitu ya. Malah di Ah, depan, jadi oh di malah di sinopsis, di blurbnya, oh di itu blognya. udah ada, iya udah ada warningnya. Kan soalnya baca tiba-tiba terus merasa tertipu, terus marah, terus nanti ngomel-ngomel kan, ya udah dari awal udah tak bilangin. Ini tuh kayak gini. Jadi kalau nggak suka ya udah jangan baca gitu sih. Tapi ya karena itulah mereka nggak baca kali ya dari awal kalau udah di warning. Malas membaca mereka berarti. Bener, pokoknya ada warningnya lah, jadi aman kita. Terus kan ini karena di Wattpad gitu ya, biasanya kan rata-rata orang-orang Wattpad itu ya sudah di Wattpad gitu aja kan ya. Kalau yang dicetak itu biasanya kan kalau yang dilirik sama penerbit gitu ya, Terbit. terus baru Iya. dicetak versi fisik gitu, terus baru itu pun mereka pilih-pilih kan, biasanya kayak sampai booming banget yang pembacanya sampai berjuta-juta lah baru dicetak gitu kan. Nah ini Benar. kenapa kok memutuskan untuk self publish mencetak dengan istilahnya biaya sendiri kan ya ini? Biaya sendiri, benar. Kenapa tuh? Kenapa? Apa ada alasan di baliknya atau ada cerita di baliknya gitu? Oke, jadi kalau kenapa pengen dicetak sebagai buku dari dulu, memang aku kan kepengen ya nyetakin tulisanku itu jadi buku. Nah, karena tema yang aku ambil LGBTQ, jadi otomatis kan ya udahlah nggak mungkin kayak gitu untuk penerbit besar melirik cerita ini gitu. Kemungkinannya Iya, kecil lah ya, kemungkinannya Iya kecil lah ya. benar-benar. Nah, istilahnya aku tuh ada kayak buku ide, ada cerita apa yang mau jadi buku, cerita apa yang cuman kayak ya udahlah aku pengen seneng-seneng aja nulis kayak gitu. Nah, si Axelnya nih emang rencananya dari awal untuk jadi buku kan, makanya waktu itu pernah ngomong ke kamu di tahun yang awal-awal itu kan, yang kita ngomongin ini habis ini jadi buku, tahu kan yang kita bahas cover. Iya. Ya itu. Nah, itu kan dari tahun God. kapan toh? Ya, Jadi kapan itu ya? emang ya itu Berapa itu? zaman dahulu kala Iya itu. makanya. Oh, jadi memang sudah direncanakan dari awal ya, memang kepinginnya di versi apa istilahnya dipublish secara bukunya secara fisik juga gitu ya. Oke, akhirnya baru Emang sampai dari dulu. sekarang ya. Setelah malasnya hilang, astaga. Iya. Terus kemudian selain kontak person Excel ini ya, pernah nggak mempublish tulisannya itu di mana gitu? Yang original kan, kontak person Excel ini kan karya original ya. Nah ini tuh karya keberapa yang sudah pernah dipublish di Wattpad Dicetak mungkin ya? gitu ya? Di Wattpad atau dicetak gitu? Itu karya keberapa Excelnya ini, atau yang sebelumnya sudah pernah ada karya lain gitu? Axel ini karya kedua sih, sebelumnya ada original, Oh, iya. original di Wattpad doang tapi nggak dicetakin. Jadi yang emang rencana ya itu tadi yang di buku ide ada tulisannya, oh ini memang yang untuk dicetak dari awal. Terus yang ini enggak, cuman buat main-main, cuman buat hobi. Jadi ada plannya gitulah. Oh gitu. Kalau di Wattpad itu apakah dapat penghasilan Gitu. juga dari situ? Tidak. Oh, Ini Yes, kita kayak kerja zamannya ini di fandom gitu volunteer. ya. Lah ya makanya. Benar, Mirip iya. kayak di fandom yang kita nulis gratis istilahnya kan gitu ya. Iya, memang sih apa istilahnya ya, mentalnya readersnya juga ya masih ya kok disuruh bayar, ya kok apa ternyata dicetakin, ya kok apa kayak gitu. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang yeay akhirnya dicetakin, yeay gitu ya sih. Kan seneng Iya sih sih. sama yang mendukung kayak gitu. Iya. Tapi ya banyak juga ya ternyata kok dicetakin. Tapi emang ya sekali lagi dari awal aku udah kasih warning, ini udah dicetak loh, kalau nggak mau baca ya udah. Gitu. Ada yang ngerasa tertipu, ya aku udah baca sampai begini, ternyata kepotong di sini, ternyata dicetakin gitu. Ya udah dari awal udah aku kasih termasuk tahu. yang suka sih dicetak, soalnya kan aku nggak kuat baca di digital lagi gitu, nggak kuat dulu gitu loh mataku, jadi lebih prefer buku fisik gitu loh. Makanya aku seneng banget, akhirnya aku bisa baca buku karyanya Rika Sofia. Terima kasih. Berarti ya baru karya original ini, terus yang dipublish cetak cuman yang Excel. Yang one shot ada sih kayaknya. Yang kayak ada sih, pendek ada gitu ya, kayak nggak berseri gitu. Kalau yang lain, yang dua ini kan memang berseri ya, sampai banyak gitu chapternya. Kalau yang lainnya ya one shot aja. Dengan nama pen name-nya sama juga Rika Sofia juga.
di Wattpad? Sama di situ ada. Oke. Kan kali aja teman-teman yang suka tuh baca Wattpad gitu bisa search namanya Rika Sofia, lihat di situ cerita-cerita hasil tulisannya Rika Sofia yang lain ya. Thank you. Terus apa pernah coba ditawarkan ke penerbit mayor dari salah satu ceritanya atau mungkin si kontak person Excel ini sendiri, pernah nggak ditawarkan gitu? Belum pernah dan nggak kepikiran juga, dan apa ya, karena dari awal sudah mikirnya alah palingnya juga nggak mungkin diterima karena temanya seperti ini, temanya LGBTQ kan. Kalau di Indonesia ya nggak tahu kalau sekarang ya, kalau yang zaman dahulu kala ya kayak kemungkinannya kecil banget untuk diterima. Nggak ada deh kayaknya, ada nggak sih? Cuman dari kayak ini yang kemarin itu aku taunya kan Gramedia, itu mereka menerbitkan The Song of Achilles sama penerbit Haru apa Spring gitu pernah juga nerbitin Homo Sapien Agenda itu loh. Oh iya sih. Itu tapi Iya, memang iya memang sih. ceritanya kayak soft banget gitu. Kalau yang ini ya, yang Homo Sapien Agenda itu kayak rada soft gitu kan, kayak nggak terlalu blak-blakan sekali gitu, seperti ceritamu. Udah kalau yang Song of Achilles ini aku belum baca sih. Kamu udah baca kan kalau nggak salah ya? Nah, itu nggak tahu sih. Kalau yang versi Gramedia yang bahasa ini aku Indonesia nya nggak ngerti tahu ya. ya. Makanya aku juga nggak tahu gitu. Katanya sih banyak yang bilang Kalau bagus, cuman banyak yang nggak pernah cerita apakah eksplisit ada adegan atau disensor gimana kali kayak ya. gitu. Disensor. Maybe. Nah, makanya mungkin kan yang diterbitkan itu mungkin yang disensor atau gimana. Nggak tahu juga sih. Tapi pernah. Tapi sebenarnya karena bahasanya indah toh kalau yang Song of Achilles Ya, ini, jadi katanya kayak sih puitis gitu kan. Iya. Nah jadi mungkin tersamarkan sama itu, orang-orang nggak dong. Kalau itu sebenarnya iya ya. Oh baiklah. Nggak juga. Nggak tahu sih, atau disensor, aku nggak ngerti, belum baca yang bahasa Indonesianya. Pertanyaan terakhir nih. Nah, ada rencana rilis buku terbaru nggak dari Rika Sofia? Ada. Jadi ini dari awal udah aku rencanain. Judulnya Runaway Yan. Oh, Runaway? Yan, Y-A-N. Kok Y-A-N soan banget? G-A-N. Oh. Apa sih? Runaway Yan. Y-A-N Namanya ya. si cowok ini si Yan itu namanya dia. Oke. Sudah ada ininya, sudah ada covernya kayak di Instagramnya ya kayaknya. Ada, tapi kalau untuk yang buku benerannya enggak, itu kan cuma cover di Wattpad aja ya kan. Kalau untuk buku kan ya itu ada belakangnya, ada cover iya. dan segala macam itu. Nanti aku terbitkan di video. Yeay. Ceritanya masih seputar ini juga, sama seputar LGBTQ, tapi kayaknya sih nggak seberat Excel ya. Kalau Excel kan kayak ada yang banyak permasalahan gitu ya. Bayaran lah apalah, kayaknya belibet banget gitu kan. Ini enggak sih, orang lebih kerja light biasa, gitu tapi ya. Tapi ya karena dia ketahuan LGBTQ ya, terus dia dibully gitu. Oke. Berarti ada tentang bullyingnya juga ya. Nggak tahu ya kalau misalnya teman ketahuan sama teman kita, apa yang terjadi? Ya, baiklah. Kita nantikan di ceritanya. Ya tidak malas kawan. Oh my god. Nah itu tadi diskusi dengan salah satu penulis novel Indonesia yang self-published, Rika Sofia. Nah menarik banget kan ya proses di balik penulisan buku kontak person Excel-nya ini. Nah semoga nanti ke depannya Rika Sofia dan mungkin penulis-penulis di Indonesia lainnya maupun para penerbit juga mulai berani mempublish karya-karya dengan tema seperti ini gitu loh. Dan juga ditunggu banget ya rilis buku terbarunya yang lain Rika Sofianya ya. Thank you ya. Oke, so pasti aku akan berusaha. Kalau teman-teman ada yang berminat untuk beli bukunya Rika Sofia, bisa langsung DM di Instagramnya Rika Sofia, nanti aku cantumin linknya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe di channel ini, dan kasih tahu juga pendapat kalian tentang buku-buku bertema LGBT lainnya di kolom komentar. I'll see you next time. Thanks for watching and bye-bye. Bye-bye.